Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1447 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika tembok Yerusalem sudah hampir selesai. Ketika mendengar tembok Yerusalem sudah hampir selesai, maka bangkitlah amarah musuh Israel, yaitu Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia mereka merancangkan untuk menyerang dan membuat kekacauan di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara lihat Nehemia. Dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Apa yang Tuhan berikan visi kepada Nehemia, apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia dalam penglihatan, sehingga dia mendapatkan satu mandat untuk mengerjakan, membangun tembok Yerusalem. Dia melakukannya dengan yang paling terbaik. Amin. Tetapi apakah berjalan mulus? Tidak, saudara. Ada satu oknum yang marah. Dia adalah iblis. Dan iblis memakai Sanbalat dan Tobia untuk menyerang Yerusalem, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan Nehemia dan orang Israel di Yerusalem. Karena tekanan dari Sanbalat dan Tobia ini, Nehemia dan bangsa Israel mereka betul-betul tertekan. Di lain sisi, Nehemia dan orang Israel melakukan pekerjaan Tuhan. Di lain sisi, musuh mau mengacaukannya. Ada tekanan, ada pergumulan. Tapi ada juga tanggung jawab yang bergejolak di hati Nehemia dan orang Israel untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Haleluya. Saya menangkap begini. Niat baik saudara untuk mengikut dan melayani Tuhan, tidak selamanya semua berjalan dengan lancar. Betul? Iblis tidak suka saudara mengikut dan melayani Tuhan. Makanya seringkali yang kita alami ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mau serius dengan Tuhan, tiba-tiba ada masalah datang. Ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan datang menyerang kita tiba-tiba. Betul? Padahal tadinya kita berpikir, kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut dan melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan terbebas dari masalah. Tapi ternyata kenyataan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Justru di saat kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tiba-tiba saudara kita ditimpa masalah. Kita diserang kuasa iblis. Betul? Saya belajar di balik semua yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan baik. Semua yang terjadi pada kita Tuhan izinkan.
terjadi. Untuk apa? Memproses kita semakin murni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, saya mendapatkan banyak berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui firman Tuhan ini. Tentang bagaimana sikap kita dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 16a di sana berkata, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan. Amin. Perhatikan kata anak buahku. Saya percaya umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Amin. Bicara anak buah berarti dia harus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada otoritas yang memimpin dia. Apa jadinya kalau anak buah tidak merendahkan dirinya, tidak merendahkan hatinya untuk dipimpin? Pasti jadi kacau, saudara. Pasti jadi biang kerok di dalam komunitas, di dalam masyarakat. Kalau dalam pelayanan, pasti dia akan menjadi biang kerok keributan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku hamba Tuhan, mengaku anak Tuhan, tapi saudara tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendahkan hati saudara untuk dipimpin, saya meragukan pengakuan sepihak saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Saya menangkap di sini bahwa orang yang rendah hati, pasti dia siap dipimpin. Amin. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak. Siapa orang congkak ini? Orang sombong, orang kepala batu, orang tinggi hati. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Jadi orang yang rendah hati, orang yang disayang Tuhan. Makanya orang yang rendah hati diangkat Tuhan lebih tinggi daripada orang yang sombong tadi. Mereka akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sombong itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Tapi sadar atau tidak sadar, kadangkala kita sombong. Kapan kita sombong? Ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita sudah jadi orang sombong. Kapan kita sombong? Ketika kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Contoh, kita disuruh untuk mengampuni, tapi kita masih menyimpan dendam, sakit hati. Kita tidak mau mengasihi. Itu tanda kita sombong, karena kita menolak untuk melakukan firman Tuhan. Kita sudah jadi orang sombong kapan? Ketika kita tidak mau diatur oleh pemimpin kita, baik itu di pelayanan maupun di pekerjaan kita. Kita sudah jadi orang sombong, karena kita tidak mau merendahkan hati kita untuk dipimpin. Kita sudah menjadi orang sombong ketika kita tidak mau menerima teguran. Ditegur marah, emosi, benci sama orang yang menegur kita. Kita sudah jadi orang sombong. Hanya orang sombong yang susah ditegur. Orang yang rendah hati, di saat dia ditegur, dia menerima teguran itu. Dia melihat orang yang menegur dia, orang yang mengasihi dia. Amin. Tapi kalau saudara ditegur, marah, emosi, ngambek, itu menandakan saudara masih angkuh, masih sombong. Orang yang sombong akan direndahkan. Kalau saudara belajar tentang bencana itu, tanah itu kan ibarat kita. Diinjak-injak, dipukul-pukul. Kalau kita masih keras hati, kita akan diperlakukan seperti itu. Kita diproses Tuhan untuk belajar rendah hati. Tujuannya apa? Supaya Tuhan angkat kita lebih tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar rendah hati. Iblis senang kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen jadi sombong. Iblis senang. Karena iblis tahu kalau orang Kristen sombong itulah awal kejatuhan, awal kehancuran mereka. Makanya iblis membuat kita terlena dengan kekuatan kita, dengan prestasi kita, dengan kekayaan kita. Supaya apa? Kita jadi sombong. Iblis tahu kalau orang Kristen sombong, mereka binasa. Iblis mau saudara jadi orang yang mengandalkan diri sendiri. Menjadi orang sombong, tinggi hati, angkuh. Tapi ingat,
Tuhan tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Betul, saudara mungkin menyenangkan hati iblis. Tapi kenyataannya, apa yang menyenangkan bagi iblis tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mau saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Jadilah orang yang rendah hati. Karena itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merendahkan hatinya, mereka yang akan diberkati Tuhan. Orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mereka disayang Tuhan. Dan pastinya orang yang disayang Tuhan, pasti hari demi hari dia merasakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Karena berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, siap sedia, siap bekerja, siap tempur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16 itu. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah. Amin. Artinya Nehemia dan orang Israel siap tempur, siap bekerja, siap sedia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen yang tidak siap tempur, yang tidak siap sedia, yang tidak siap bekerja. Mereka sudah tertidur nyenyak sekarang ini. Gereja tidak lagi melakukan apa yang menjadi tugasnya untuk memberitakan Injil. Dulu mungkin memulai pelayanan dengan cara penginjilan semangat luar biasa. Tetapi setelah sudah mulai ada jemaat, sekarang mulai jarang-jarang, saudara. Semakin banyak jemaat, sudah semakin tidak lagi memberitakan Injil. Ini masalahnya. Sehingga gereja sekarang dalam posisi tertidur. Tidak dalam keadaan siap tempur. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus ada dalam posisi siaga satu. Selalu siap sedia, siap tempur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lihat keadaan orang Israel di bawah kepemimpinan Nehemia. Mereka siap tempur. Amin. Sebagian mereka bekerja untuk membangun tembok, sebagian lagi berjaga-jaga, menjaga mereka yang sedang bekerja. Saya melihat di sini ada pembagian tugas di sana. Kalau saudara saat ini tidak bekerja, berarti saudara yang bertugas untuk menjaga teman yang sedang bekerja. Demikian juga sebaliknya. Amin. Doakan mereka, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Begitu juga sebaliknya. Saudara yang sedang bekerja di ladang Tuhan, doakan mereka yang saat ini sedang menjaga saudara. Amin. Kita harus bekerja sama dengan baik agar semuanya berjalan lancar. Kita harus siap tempur. Baik atau tidak baik waktunya. Kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita harus siap sedia, siap tempur, siap bekerja di ladang Tuhan, siap melayani Tuhan. Amin. Saudara lihat, di satu tangan mereka bekerja, satu tangan mereka memegang senjata. Artinya apa, saudara? Mereka siap tempur. Mereka siap sedia. Mereka siap melayani Tuhan. Mereka siap bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Nehemia dan semua orang Israel mempunyai satu tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Amin. Proyek Tuhan haruslah tuntas. Haleluya. Dengan adanya tanggung jawab yang besar di pundak mereka, mereka wajib hukumnya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka. Mungkin saudara yang mendengarkan renungan ini, seorang hamba Tuhan, seorang majelis, atau seorang jemaat biasa. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu merupakan tanggung jawab moral yang luar biasa. Amin. Kita harus tuntaskan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan buat kita. Entah itu sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai aktivis gereja, sebagai penginjil, atau sebagai jemaat. Saudara dengar baik, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan di pundak saudara. Kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya sampai tuntas. Amin. Di saat kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan akan mempercayakan kita lebih lagi, dengan kepercayaan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita dapat dipercaya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Amin.
kerjakan dan lakukan semua apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Baik itu dalam rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan lain sebagainya. Kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Lakukan segala sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan itu sebaik mungkin. Amin. Kenapa demikian? Karena semua apa yang kita kerjakan, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Saudara lihat, Nabi Yunus. Tuhan memerintahkan dia untuk pergi, memberitakan kabar baik, supaya orang-orang Niniwe bertobat. Tapi dia melarikan diri dari tanggung jawabnya. Dan apa yang terjadi? Bencana, saudara. Saudara, banyak orang yang saya dengar kesaksian mereka secara langsung. Ketika mereka lari dari panggilan. Mereka dipilih menjadi majelis, tetapi mereka melarikan diri. Mereka terpanggil untuk melayani Tuhan, tetapi mereka lebih memilih mengikut dunia, melayani dunia, dan akhirnya, saudara, malapetaka menimpa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apapun yang Tuhan perintahkan, berikan kepada kita, baik itu dalam tugas pelayanan, tugas dalam rumah tangga, pekerjaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau kita melenceng, malapetaka sudah mengintip kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lari dari panggilan. Lakukan panggilan itu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Lakukan segala sesuatu dengan kesetiaan dan berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saya percaya orang yang bertanggung jawab akan melakukan hal seperti itu. Dia melakukan dengan segenap hati, sukacita, tetap setia, dan memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Tapi mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka meninggalkan pelayanan, mereka lari, mereka tidak setia, dan mereka tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti itu siap-siap menunggu waktu teguran dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana sikap kita ketika kita dipercaya mengemban tugas dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, kita harus belajar rendah hati. Yang kedua, kita belajar, kita harus siap sedia, siap tempur, siap bekerja, siap melayani Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita harus menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hamba berdoa berkati hidup mereka. Mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati keluarga mereka. Anak-anak mereka diberkati. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati bangsa kami. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan negeri kami tercinta Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, Tuhan memberi kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati semua anggota tim doa Petra Nasional dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Biar mereka terus menjadi tiang doa untuk negeri kami
dan juga pelayanan di mana mereka melayani, terkhusus pelayanan hamba. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di nomor 081 337 491 360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara juga bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor 081 9130 1583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.